Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai penyimpangan kaidah oktet. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai kestabilan unsur. Dari sana kita sudah mengetahui bahwa unsur atau atom yang stabil adalah atom atau unsur pada gas mulia, yaitu golongan 8A. Nah, kenapa gas mulia disebut stabil? Karena gas mulia memiliki konfigurasi dengan elektron valensi 2, disebut dengan konfigurasi duplet, dan Ev8 yang disebut dengan konfigurasi oktet. Jadi yang stabil itu ya ini memiliki elektron valensi 2 dan elektron valensi 8. Jadi di luar gas mulia mereka cenderung akan menyamai konfigurasi pada gas mulia. Nah, sekarang ada beberapa senyawa kovalen yang stabil tetapi memiliki struktur Lewis yang tidak oktet atau duplet. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet. Kaidah oktet ya ini. Nah, sekarang ditemukan beberapa senyawa kovalen yang stabil. Jadi ada beberapa senyawa kovalen, dia terbentuk ikatan tetapi struktur Lewisnya tidak mencapai oktet atau duplet. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangan kaidah oktet. Jadi, penyimpangan kaidah oktet itu ada senyawa kovalen yang struktur Lewisnya tidak mencapai oktet atau duplet. Tetapi struktur ini dibenarkan karena pada kenyataannya senyawanya ada. Contoh misalnya BCl3 itu ada senyawanya. Kemudian ada PCl5. Kemudian misalnya ada CO. Nah, senyawa-senyawa itu pada kenyataannya ada. Makanya struktur ini tidak disalahkan, tetapi dia menyimpang dari aturan oktet. Nah, apa saja penyimpangan aturan oktet atau pengecualian dari aturan oktet? Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai oktet. Kemudian senyawa yang melebihi atau melampaui aturan oktet, jadi lebih dari 8, senyawa yang elektron valensinya lebih dari 8. Kemudian yang ketiga, senyawa dengan elektron valensi ganjil. Nah, inilah penyimpangan dari kaidah oktet. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, senyawa yang tidak mencapai oktet. Nah, untuk senyawa yang tidak mencapai oktet, yaitu elektron valensinya 8, ini terjadi jika atom pusatnya memiliki elektron valensi kurang dari 4, sehingga setelah berikatan pun tetap belum mencapai oktet. Kita lihat contohnya. Pada senyawa BCl3, kita akan lihat bagaimana rumus Lewisnya dari senyawa BCl3 ini. B5 konfigurasinya 23, kemudian Cl nomor atomnya 17287. Atom pusatnya siapa ini? AP-nya? Ya, AP-nya adalah B. B itu adalah unsur boron. Kita buat rumus Lewis dari B. Ini dia elektron valensinya. B3, berarti rumus Lewisnya elektron valensinya 3. Ibu gambarkan dengan titik lambang Lewisnya. Nah, ini dia. Kemudian Cl elektron valensinya adalah 7. Kita gambarkan elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 1 elektron yang belum berpasangan dari Cl dan 3 yang belum berpasangan dari B. Maaf, ini elektronnya Ibu pindahkan di bawah yang di atas ya. Nah, ini dia, kita buat reaksinya. B, 3 elektron valensi. Kemudian Cl ada 7, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana hasilnya? Sebagai atom pusat, yaitu B, kita gambarkan di tengah. B ini dia, kemudian nomor elektron valensinya adalah 3. Ibu buat ini 3. Nah, sekarang yang akan bergabung ada 3 Cl. Setiap Cl untuk stabil butuh berapa elektron lagi? Lihat, Cl sudah ada 7, berarti butuh 1 lagi. Butuh 1 didapatkannya dari elektron pada B yang masih sendiri. Jadi setiap Cl akan bergabung di elektron valensi, akan berikatan dengan
elektron dari B yang masih sendiri. Berarti ini ya, kita buat Cl pertama. Cl pertama berarti satu elektronnya disumbangkan untuk dipakai bersama oleh B. Berarti kita letakkan di tengah. Kemudian masih ada elektron dari Cl, kita gambarkan. Nah, ini dia. Kemudian Cl yang kedua, dia butuh satu juga kan untuk stabil. Berarti berikatan dengan elektron B yang juga masih sendiri. Nah, ini Cl yang kedua. Satu elektronnya disumbangkan untuk dipakai bersama oleh B. B pun menyumbangkan satu elektronnya untuk dipakai bersama. Masih ada elektron pada Cl, kita lengkapi dulu. Nah, ini dia. Nah, Cl yang ketiga, Cl-nya ada 3, juga bergabung membentuk ikatan kovalen dengan menyumbangkan satu elektronnya yang masih sendiri. B-nya pun menyumbangkan satu elektronnya yang masih sendiri. Nah, ini dia. Cl menyumbangkan satu elektron, masih ada sisa elektronnya, kita tulis. Nah, ini dia. Nah, inilah rumus Lewis dari molekul atau senyawa kovalen BCl3. Cl kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, Cl ternyata sudah stabil. Cl yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Cl yang kedua pun sudah stabil. Cl yang di bawah bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga sudah stabil. Nah, bagaimana dengan atom pusatnya? Atom pusatnya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata atom pusatnya elektron valensinya setelah berikatan ternyata hanya ada 6. Berarti belum mencapai oktet. Nah, inilah salah satu senyawa kovalen yang menyimpang dari aturan oktet. Tapi dia tidak dibenarkan karena memang senyawa BCl3 itu ada. Jadi senyawa B ini setelah berikatan dengan Ev-nya 6. Dan ini pun tetap belum mencapai oktet. Nah, senyawa BCl3 inilah yang disebut menyimpang dari kaidah oktet. Kalau kita lihat, elektron valensi dari B atom pusatnya di bawah 4 ya, berarti termasuk senyawa yang menyimpang dari kaidah oktet. Ini dia, sudah Ibu sebutkan tadi. Senyawa yang tidak mencapai oktet adalah jika atom pusatnya memiliki Ev kurang dari 4. Ya. Penyimpangan kaidah oktet yang kedua yaitu senyawa yang melampaui oktet atau disebut juga dengan oktet berkembang. Terjadi pada atom pusat yang berasal dari unsur periode 3 atau bisa lebih ya, dimana setelah atom pusatnya berikatan dengan atom lain, Ev-nya menjadi lebih dari 8, jadi melampaui oktet. Contoh pada senyawa PCl3. P adalah unsur periode ketiga. Kita buat dulu Lewisnya. P15285. Berarti kita gambarkan ini Ev-nya 5. Ya, kemudian P Ibu gambarkan Lewisnya dengan titik. Nah, ini dia. Kemudian Cl 7 elektron valensinya, maka rumus Lewisnya adalah Ibu gambarkan dengan tanda silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 5 Cl yang akan berikatan dengan 1P, di mana 1 Cl-nya membutuhkan berapa elektron lagi untuk stabil? Ya, butuh 1 lagi. Sekarang kita akan mencoba buat rumus Lewisnya. Nah, ini dia reaksinya, 1P akan berikatan dengan 5 Cl. Kalau kita lihat, setiap Cl ini butuh 1 lagi untuk stabil, dan dia ada 5 Cl. P sebagai atom pusat cuman menyediakan 1, 2, 3 yang elektronnya masih sendiri. Nah, sekarang karena ada 5 Cl yang akan berikatan, maka P dan 1 Cl-nya butuh 1 elektron lagi untuk stabil, maka P ini harus menyediakan 1 elektron yang tidak berpasangan, ada 5. Jadi ini kita pisahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah dia 5 elektron yang masih sendiri yang akan digunakan untuk berikatan dengan 5 Cl.
Sekarang kita buat Lewisnya PCl5. Setiap Cl ada satu elektron yang akan disumbangkan untuk dipakai bersama dengan P, karena Cl butuh satu dan dia sudah didapatkannya dari P. P sudah menyumbangkan satu, berarti Cl pun menyumbangkan satu elektron untuk dipakai oleh si P. Jadi kita buat ini kita buat dulu elektronnya. Elektron punya Cl ya. 1, Cl pertama, Cl kedua, Cl ketiga, Cl keempat, dan ini Cl kelima. Kita buat Cl-nya, Cl, ini Cl, kemudian ini Cl, ini Cl, dan ini Cl. Jadi ada 5 Cl. Nah, Cl masih ada elektron di sini, kita gambarkan. Ada 6 lagi. Nah, ini dia gambar rumus Lewisnya setelah berikatan dengan 5 Cl. Jadi kalau kita lihat setiap Cl ini sudah stabil. Ya, setiap Cl sudah stabil. Kita lihat ini. Cl pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 sudah stabil. Cl kedua juga sudah stabil, 1 2 3 4 5 6 7 8. Cl yang keempat pun sudah stabil, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini dia. Ya. Cl selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini dia. Nah, kemudian Cl ke 5 juga sudah stabil dengan 8 elektron. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jumlah elektron valensi pada P. Kita lihat, ini dia yang dipakai bersama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ternyata P setelah berikatan dengan 5 Cl, elektron valensinya menjadi 10. Berarti ini melampaui kaidah oktet, karena kalau oktet dia elektron valensinya harus 8. Nah, inilah contoh senyawa yang menjadi pengecualian atau penyimpangan dari kaidah oktet, memiliki elektron valensi lebih dari 8. Jadi kalau kita buat rumus strukturnya P, Cl, kemudian Cl, kemudian Cl. Nah, ini dia PCl5. Ini rumus strukturnya. Jadi kalau kita lihat P setelah berikatan memiliki elektron valensi lebih dari 8, dan ini juga termasuk ke dalam penyimpangan kaidah oktet yang ketiga, yaitu pada senyawa yang atom pusatnya memiliki elektron valensi ganjil. Nah, penyimpangan yang ketiga ini terjadi pada senyawa kovalen, di mana setelah mereka berikatan, atom pusatnya memiliki Ev ganjil, jumlahnya ganjil. Contoh pada senyawa NO2. Sekarang kita coba buat elektron valensinya. O2 6, berarti elektron valensinya 6 ya. Ini NO2 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini dia. Kemudian yang N-nya untuk N-nya elektron valensinya 5. Kita buat rumus Lewisnya. Oh, maaf, ini titik aja ya. 2 3 4 5. Oke. Nah, sekarang O untuk stabil ini butuh berapa? Butuh 2 ya. Butuh 2 elektron. Nah, sebagai atom pusat adalah siapa? Ya, ini adalah atom pusat. Oh, kita buat dulu ini NO2. N ditambah, ya inilah dia rumus Lewisnya, N ditambah 2O2. Karena N atom pusat dan O, N atom pusat berarti kita tulis di tengah. Kemudian O untuk stabil, setiap O butuh 2 elektron. 2 elektron ini didapatkannya dari N. Karena O kan butuh 2, maka N menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai si O. O pun begitu, menyumbangkan 2 untuk dipakai N. Karena yang 2 masih cuman ada 1, maka yang ini nanti akan bergabung. Jadi kita ubah rumus Lewis elektronnya. Jadi ada 2 elektron yang sudah berpasangan dari N, kemudian 1 yang masih sendiri.
Nah, yang dua pasang ini akan disumbangkan untuk dipakai oleh siapa? Si O. Ya, karena O kan butuh 2 nih, maka didapatnya dari si N. Nah, ini adalah elektron dari siapa? Dari O. O menyumbangkan 2. Masih ada ini juga bergabung ya, karena akan disumbangkan. Maka dia bergabung, diletakkan di tengah. Masih ada 2 lagi yang berpasangan, ini dia. O yang satu lagi sama, menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai oleh N dan O. Kemudian sisanya juga masih ada 2 pasang. Nah, ini dia. Sekarang kita akan periksa bagaimana jumlah elektron masing-masingnya setelah berikatan. Kita lihat O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O-nya sudah stabil. O-nya sudah stabil ini. Kemudian NO yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga sudah stabil ini. Nah, bagaimana dengan atom pusatnya? N kita lihat konfigurasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi melampaui oktet dengan jumlah elektron valensi ganjil yaitu 9 elektron. Ini berarti menyimpang dari kaidah oktet karena jumlah elektron valensinya lebih dari 8 dan ganjil. Jadi setelah berikatan ternyata atom pusat N memiliki elektron valensi 9 ganjil dan ini melampaui oktet Ev8 dan ini senyawa ini juga termasuk ke dalam penyimpangan kaidah oktet. Jadi kalau kita lihat penyimpangan kaidah oktet ada 3 ya. Yang pertama molekul dengan senyawa tidak mencapai oktet atau di bawah 8. Kemudian yang kedua senyawa yang terbentuk melampaui oktet. Atom pusatnya Ev-nya melampaui oktet. Dan yang ketiga adalah senyawa kovalen yang atom pusatnya memiliki elektron valensi ganjil. Ya, nah, inilah materi kita tentang penyimpangan kaidah oktet. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.